Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video ketiga dari seri pembahasan ekonomi Islam yang insya Allah kita akan terus hadirkan dengan penuh semangat dan kedalaman ilmunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah setia menonton video pertama dan kedua kita. Komentar-komentar kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, dan antusiasme kalian adalah bahan bakar terbesar yang membuat saya terus semangat untuk mencari dan berbagi ilmu di sini. Nah, di video ketiga ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dan menurut saya sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja yang ingin benar-benar mengerti ekonomi syariah ini secara mendalam. Kita tidak bisa memahami ekonomi syariah secara utuh kalau kita tidak tahu dulu peta besarnya dari sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Karena ekonomi syariah itu tidak hadir di ruang hampa, ia hadir di tengah-tengah pergumulan berbagai sistem ekonomi besar yang sudah lama bersaing memperebutkan pengaruh di seluruh penjuru dunia. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman mau beli smartphone baru, kita pasti tidak langsung beli begitu saja tanpa membandingkan dulu. Benarkan teman-teman? Kita bandingkan spesifikasinya, harganya, kualitasnya, kelebihannya, dan kekurangannya. Nah, sistem ekonomi itu juga sama. Kita perlu membandingkan, kita perlu melihat dengan jernih apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baru kemudian kita bisa menilai secara adil dan objektif mengapa sih ekonomi syariah harus hadir sebagai sebuah alternatif yang tidak hanya relevan tapi juga sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi, di video ini kita akan membahas 4 hal besar secara mendalam. Yang pertama, kita akan berbicara tentang faktor apa saja yang membentuk dan mempengaruhi sebuah sistem ekonomi. Poin yang kedua, kita akan menjelajahi ragam sistem ekonomi yang ada di dunia ini beserta sejarah dan konteksnya. Poin yang ketiga, kita akan membedah prinsip-prinsip dari 3 sistem ekonomi besar, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Dan poin yang keempat, kita akan menyelami secara khusus dan mendalam tentang prinsip serta ciri utama ekonomi syariah. Siapkan catatan kalian ya teman-teman. Siapkan juga minuman kalian karena kita akan belajar bersama selama kurang lebih yang sangat panjang. Saya harap teman-teman bisa langsung saja kita bahas yang paling pertama ya teman-teman. Mari kita mulai ya teman-teman. Nah, bagian pertama yang kita bahas ialah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Teman-teman, sebelum kita membahas sistem ekonomi itu satu persatu, ada halnya pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dulu bersama-sama. Pertanyaannya ialah, mengapa sih sistem ekonomi di satu negara bisa berbeda dengan negara lain? Mengapa Amerika Serikat menganut kapitalisme sementara Kuba masih mempertahankan sosialisme dan Arab Saudi mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan ekonominya? Apakah ini hanya soal pilihan politik semata? Tentu tidak sesederhana itu teman-teman. Sistem ekonomi terbentuk bukan karena kebetulan. Ia terbentuk karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berintegrasi satu sama lain secara kompleks. Dan memahami faktor-faktor ini adalah kunci untuk memahami mengapa sistem ekonomi memiliki karakteristik yang unik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi ialah sebagai berikut. Faktor yang pertama ialah faktor ideologi dan filsafat. Faktor pertama dan paling fundamental ialah ideologi. Ideologi ialah seperangkat keyakinan mendasar tentang bagaimana dunia ini seharusnya berjalan, tentang apa yang benar dan salah, tentang apa yang adil dan tidak adil,
dan ideologi ini sangat menentukan bagaimana sebuah masyarakat memandang ekonomi. Misalnya, ideologi liberalisme yang lahir dari pemikiran seperti John Locke, Adam Smith, dan John Stuart Mill percaya bahwa manusia adalah makhluk yang secara alamiah bebas dan rasional. Manusia punya hak alamiah atas kebebasan dan kepemilikan. Dari keyakinan inilah lahir sistem kapitalisme yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan mekanisme pasar yang bebas. Di sisi lain, ideologi Marxisme yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels memiliki pandangan yang sangat berbeda. Mereka melihat bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas antara kaum yang memiliki modal atau berjus dengan kaum pekerja atau proletariat. Mereka percaya bahwa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi adalah sumber utama dari ketidakadilan dan eksploitasi. Dari keyakinan inilah lahir sosialisme dan komunisme yang menghendaki kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Sedangkan dalam Islam, ideologinya bertolak dari keyakinan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sejati dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Manusia hanyalah khalifah, wakil atau pemegang amanah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dari keyakinan inilah lahir ekonomi Islam yang memiliki karakter tersendiri, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan kapitalisme maupun sosialisme. Jadi, teman-teman, ideologi itu ibarat fondasi sebuah bangunan. Bagaimana bentuk bangunannya sangat ditentukan oleh seperti apa fondasinya. Kalau fondasinya berbeda, bangunannya pun akan berbeda. Lanjut poin yang kedua, faktor sejarah dan pengalaman sosial. Faktor yang kedua ini tidak kalah pentingnya, ialah sejarah. Setiap bangsa memiliki pengalaman historisnya sendiri yang membentuk cara pandangnya terhadap ekonomi dan kepemilikan. Saya ambil contoh Eropa pada abad pertengahan. Sistem feodalisme yang berlangsung berabad-abad, di mana kaum bangsawan dan gereja menguasai tanah secara mutlak, sementara rakyat jelata hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, telah menciptakan trauma kolektif yang mendalam. Etika revolusi industri kemudian datang pada abad ke-18. Masyarakat Eropa merespon dengan sangat antusias terhadap gagasan kebebasan ekonomi. Kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Mereka lelah dengan sistem lama yang mengekang. Kapitalisme hadir sebagai jawaban atas kerinduan akan kebebasan itu sendiri. Namun, kemudian, kapitalisme industri yang awal itu menghasilkan kondisi kerja yang sangat buruk, upah yang sangat rendah, dan kesenjangan yang sangat besar antara pemilik pabrik dengan para pekerja. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan sosialis dan komunis di Eropa. Pengalaman pahit dengan kapitalisme industrial mendorong banyak orang untuk mencari alternatif. Di dunia Islam, pengalaman historis yang sangat berpengaruh adalah masa kejayaan peradaban Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-13, di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam terbukti mampu menciptakan kemakmuran, keadilan, dan peradaban yang tinggi. Kemudian datanglah masa kolonialisme yang memaksa penerapan sistem ekonomi barat, menggeser nilai-nilai dan sistem ekonomi lokal. Pengalaman ini mendorong munculnya kebangkitan kembali Islam sebagai sistem yang komprehensif termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi, sejarah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita dan mengapa kita membuat pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Kita lanjut poin yang ketiga. Faktor kondisi geografis dan sumber daya alam.
Faktor yang ketiga ini adalah kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya alam. Ini mungkin terdengar terlalu materialistik, tapi pengaruhnya terhadap pembentukan sistem ekonomi sangat nyata. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, atau mineral berharga cenderung memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan negara-negara yang miskin sumber daya alam. Negara-negara di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab misalnya memiliki kekayaan minyak yang luar biasa. Ini memungkinkan mereka untuk menerapkan model ekonomi di mana negara memiliki peran yang sangat besar karena pendapatan negara tidak bergantung pada pajak rakyat, melainkan pada hasil penjualan sumber daya alam. Sementara negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang relatif miskin sumber daya alam justru mengembangkan sistem ekonomi yang sangat menekankan pada sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan ekspor produk manufaktur. Kondisi keterbatasan sumber daya alam yang mendorong mereka untuk kreatif dan inovatif. Kondisi geografis juga berpengaruh. Negara-negara kepulauan seperti Indonesia dengan lautan yang sangat luas secara alami mengembangkan tradisi perdagangan maritim yang kuat. Negara-negara agraris mengembangkan ekonomi yang berbasis pada pertanian dan penguasaan tanah. Ini semua berpengaruh pada bagaimana sistem ekonomi terbentuk dan berkembang. Kita lanjut faktor yang keempat, budaya dan nilai-nilai sosial. Faktor nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana mereka memandang kerja, kepemilikan, keuntungan, dan distribusi kekayaan. Max Weber, sosiolog besar dari Jerman, dalam karyanya yang sangat terkenal The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, berargumen bahwa ada hubungan yang sangat erat antara nilai Protestantisme dengan perkembangan kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Utara. Etika Protestan yang menekankan kerjasama, penghematan, kedisiplinan, dan pandangan bahwa kesuksesan materi adalah tanda rahmat Tuhan, secara tidak langsung menciptakan kondisi budaya yang sangat kondusif bagi perkembangan kapitalisme di masyarakat-masyarakat yang memiliki tradisi kolektivisme yang kuat, di mana kepentingan komunitas ditempatkan di atas kepentingan individu. Sistem-sistem yang lebih menekankan pada redistribusi dan solidaritas sosial cenderung lebih mudah diterima. Masyarakat-masyarakat Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea misalnya, yang memiliki tradisi konfusianisme yang kuat dengan penekanan pada harmoni sosial, loyalitas kelompok, dan otoritas hierarki, cenderung mengembangkan model-model ekonomi yang memadukan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang signifikan. Dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti amanah atau kejujuran, keadilan, tolong-menolong atau ta'awun, larangan riba, dan kewajiban zakat sangat mewarnai dan membentuk cara pandang masyarakat Muslim terhadap aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ini bukan sekadar ajaran moral yang terpisah dari ekonomi, melainkan menjadi prinsip-prinsip operasional yang langsung mempengaruhi bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dilakukan. Kita lanjut faktor yang kelima, faktor politik dan struktur kekuasaan. Faktor kelima ialah politik dan struktur kekuasaan. Siapa yang berkuasa sangat menentukan sistem ekonomi seperti apa yang akan diterapkan. Ini bukan sekedar teori konspirasi, ini adalah kenyataan yang bisa kita verifikasi secara historis. Ketika kaum kapitalis atau pemilik modal memiliki pengaruh politik yang dominan, mereka akan mendorong kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepemilikan pribadi, dasar bebas, dan minimalis regulasi pemerintah. Ketika gerakan buruh dan partai-partai sosial
memiliki kekuatan politik yang signifikan. Mereka akan mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap pasar, jaminan sosial yang lebih luas, dan redistribusi pendapatan kurang lebih merata. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam sejarah modern pada tahun 1970-an dan 80-an ketika Ronald Reagan dan Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris naik kekuasaan. Keduanya membawa agenda ekonomi neoliberal yang sangat agresif, privatisasi perusahaan-perusahaan negara, deregulasi pasar keuangan, pengurangan pajak untuk korporasi dan orang kaya, serta kelemahan serikat. Agenda ini mengubah wajah ekonomi dunia secara dramatis. Sebaliknya, di Kuba, ketika Fidel Castro dan gerakan revolusionernya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1959, mereka langsung menerapkan sistem sosialis, nasionalis, industri besar, informasi agrari, dan program-program kesejahteraan sosial yang luas. Meskipun ini juga disertai dengan hilangnya berbagai kebebasan sipil dan ekonomi. Kita lanjut poin yang kedua. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu Kita lanjut bagian kedua, yaitu ragam sistem ekonomi dunia. Teman-teman, kalau kita melihat dunia saat ini, kita akan mendapati bahwa tidak ada satupun sistem ekonomi yang benar-benar murni dan diterapkan secara konsisten di seluruh aspek kehidupan ekonomi suatu negara. Setiap negara sebenarnya menerapkan campuran dari berbagai sistem ekonomi. Meskipun mungkin ada satu sistem yang dominan, namun untuk tujuan akademis dan pedagogi, kita tetap perlu memahami sistem-sistem ekonomi dalam bentuknya yang paling murni atau ideal, sehingga kita bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dari masing-masing sistem. Adapun ciri-ciri sistemnya, Adapun beberapa bagian sistemnya, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ialah sistem yang paling tua dalam sejarah umat manusia. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi itu ditujukan. Semuanya ditentukan oleh adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam sistem ekonomi tradisional, perubahan itu sangat lambat, bahkan nyaris tidak ada. Kalau ayahmu adalah seorang petani, besar kemungkinan kamu pun akan menjadi petani. Kalau nenekmu menggunakan teknik tertentu untuk menenun kain, kamu pun akan belajar dan menggunakan teknik yang sama persis. Inovasi dan perubahan dipandang dengan kecurigaan, bahkan kadang-kadang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang ada. Sistem ini masih bisa ditemukan dalam skala kecil di komunitas adat yang terisolasi di berbagai belahan dunia, seperti suku-suku pedalaman di Amazon, Papua, atau beberapa kelompok masyarakat tradisional di Afrika. Meskipun sistem ini terlihat sangat sederhana dan mungkin tampak ketinggalan zaman, ia memiliki kelebihannya sendiri, yaitu stabilitasnya dan kemampuannya untuk mempertahankan kohesi sosial dalam komunitas yang kecil. Namun, tentu saja sistem ini memiliki keterbatasan yang sangat besar dalam menghadapi tantangan modern. Ia tidak mampu menghasilkan surplus produksi yang signifikan, tidak mampu mendorong inovasi, dan sangat rentan terhadap guncangan-guncangan eksternal seperti perubahan iklim atau bencana alam. Kita lanjut ke poin yang kedua, sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme ialah sistem ekonomi yang paling dominan di dunia saat ini.
Ia lahir secara formal di Eropa Barat, khususnya di Inggris, pada abad ke-18 seiring dengan revolusi industri. Secara konseptual, fondasi intelektualnya diletakkan oleh Adam Smith melalui karyanya yang sangat berpengaruh, yaitu seperti The World of Nation yang terbit pada tahun 1776, sebuah tahun yang kebetulan juga merupakan tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam kapitalisme terdapat beberapa pilar utama yang sangat fundamental. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Individu atau kelompok individu berhak memiliki pabrik, tanah, mesin, dan sumber daya lainnya secara pribadi. Ini adalah hak yang sangat fundamental dalam sistem kapitalisme. Yang kedua adalah mekanisme pasar yang bebas. Harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, bukan oleh keputusan pemerintah. Adam Smith menyebut ini sebagai tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu mekanisme yang secara alami akan membawa keseimbangan dan efisiensi dalam perekonomian tanpa perlu campur tangan dari pihak luar. Yang ketiga adalah motif keuntungan atau profit motif. Dalam kapitalisme, dorongan utama untuk beraktivitas ekonomi adalah keuntungan pribadi. Setiap individu dan perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Adam Smith berargumen dengan sangat konversional dengan sangat kontroversialnya di zamannya bahwa dengan setiap orang mengejar kepentingan pribadinya sendiri, masyarakat secara keseluruhan justru akan mendapat manfaat yang lebih besar. Poin yang keempat ialah kompetisi persaingan. Poin yang keempat ialah kompetisi. Persaingan bebas di antara para produsen dan penyedia jasa dianggap sebagai mekanisme yang mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk. Konsumen diuntungkan karena mereka bisa memilih dari berbagai pilihan yang tersedia di pasar. Namun, kapitalisme juga memiliki kritik-kritik yang sangat serius. Yang pertama, kapitalisme cenderung menghasilkan senjangan ekonomi yang sangat besar. Kekayaan cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hanya mendapat sedikit bagian dari kue ekonomi. Data dari Oxfam menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia. Ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Yang kedua, kapitalisme cenderung mengeksternalisasi biaya sosial dan lingkungan. Artinya, perusahaan kapitalisme sering mendapatkan keuntungan sambil membebankan biaya-biaya tertentu, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, atau dampak sosial negatif lainnya kepada masyarakat umum atau generasi mendatang. Ketiga, sistem kapitalisme rentan terhadap krisis finansial yang siklikal. Kita sudah menyaksikan ini berulang kali. Great Depression tahun 1929, krisis Asia 1997, krisis finansial global 2008. Setiap kali krisis terjadi, dampaknya yang paling berat dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan. Kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme, khususnya terhadap dampak-dampak negatif dari kapitalisme industri awal yang sangat tidak manusiawi. Para buruh yang bekerja 14-16 jam sehari dengan upah yang sangat rendah, anak-anak yang dipekerjakan di tambang dan pabrik, kondisi perumahan yang sangat memprihatinkan di kota-kota industri.
Semua ini memicu kemarahan sosial yang sangat besar dan mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran sosialis. Sosialisme dalam berbagai bentuknya menekankan beberapa prinsip utama. Prinsip pertama ialah kepemilikan kolektif atau publik atas alat-alat produksi yang strategis. Ini bisa berarti kepemilikan oleh negara, kepemilikan oleh koperasi, atau pemilikan oleh komunitas yang jelas. Sosialisme menolak bahwa alat-alat produksi yang penting bagi kehidupan masyarakat bisa dimiliki secara pribadi oleh segelintir orang. Yang kedua ialah perencanaan ekonomi secara terpusat. Berbeda dengan kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar, sosialisme mengandalkan perencanaan yang dilakukan oleh negara atau badan-badan yang mewakili kepentingan kolektif. Negara menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak, dengan cara apa, dan bagaimana distribusinya. Yang ketiga ialah orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga masyarakat. Sosialisme menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan atas kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Bukan berdasarkan kemampuan membayar mereka, melainkan berdasarkan kemanusiaan mereka. Sosialisme sendiri bukanlah sistem yang monolitik, ada banyak variasi sosialisme. Ada sosialisme demokratis seperti yang diterapkan di negara-negara Skandinavia, ada komunisme seperti yang pernah diterapkan di Uni Soviet, ada sosialisme pasar seperti yang diterapkan di Cina hari ini. Dan masih banyak variasinya lagi. Kritik terhadap sosialisme juga tidak sedikit. Perencanaan ekonomi secara terpusat terbukti sangat sulit dan tidak efisien karena tidak ada satu badan pun yang mampu mengolah informasi yang begitu kompleks tentang kebutuhan dan keinginan jutaan orang secara akurat. Uni Soviet ialah contoh yang paling sering dikutip. Meskipun berhasil dalam beberapa bidang seperti pendidikan dan industrialisasi, sistem perencanaannya terpusatnya terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rakyatnya secara memadai dan akhirnya runtuh pada tahun 1991. Kita lanjut bagian keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem yang paling banyak diterapkan di dunia saat ini. Dalam sistem ini, mekanisme pasar dan intervensi negara berjalan berdampingan. Sektor strategis seperti pertahanan, infrastruktur dasar, dan layanan publik dikelola oleh negara, sementara sektor-sektor lainnya beroperasi dalam kerangka mekanisme pasar. Negara Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, dan negara-negara Skandinavia adalah contoh yang sering dikutip sebagai sistem ekonomi campuran. Mereka memiliki pasar yang relatif bebas, kepemilikan pribadi yang dilindungi, dan kompetisi yang didorong, namun juga memiliki sistem jaminan sosial yang sangat kuat, regulasi yang ketat terhadap pasar, dan layanan publik yang luas yang dibiayai oleh pajak. Indonesia sendiri secara konstitusional menganut sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dikategorikan sebagai sistem ekonomi campuran dengan karakteristik tersendiri. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun di sisi lain, sektor swasta juga diberi ruang yang sangat besar untuk berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sistem kelima, yaitu sistem ekonomi Islam. Dan kemudian kita sampai pada sistem yang menjadi fokus utama kita,
yaitu sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ini ialah sistem yang sangat unik karena ia bukan merupakan tensi atau kompromi antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan ia memiliki fondasi filosofis, nilai-nilai, dan mekanisme operasional yang benar-benar berbeda dan mandiri. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dari ijtihad para ulama yang mengembangkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks yang terus berubah. Ia bukan sistem yang baru diciptakan oleh para intelektual modern sebagai respon terhadap kegagalan kapitalisme atau sosialisme. Meskipun tentu saja relevansinya dalam konteks modern sangat nyata, ia ialah sistem yang terbukti secara historis mampu menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam peradaban Islam selama berabad-abad. Kita akan membahas sistem ekonomi Islam ini secara lebih mendalam di bagian-bagian selanjutnya. Tapi untuk sekarang, yang perlu kita pahami ialah bahwa sistem ekonomi Islam ialah bagian dari sistem kehidupan Islam yang komprehensif atau yang dikenal dengan istilah ad-din, yaitu Islam sebagai way of life yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin. Kita lanjut bagian ketiga, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Teman-teman, di bagian ini kita akan melakukan perbandingan yang lebih mendalam dan sistematis antara tiga sistem ekonomi besar. Kita akan membandingkan mereka dari berbagai dimensi, mulai dari pandangan mereka tentang kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, motivasi ekonomi, hingga pandangan mereka tentang keadilan. Tujuannya bukan untuk menghakimi salah satu sistem sebagai yang paling benar dan yang lainnya sebagai yang salah, melainkan untuk memahami perbedaan mendasar di antara mereka sehingga kita bisa menilai ekonomi Islam secara lebih kontekstual dan komprehensif. Bagian yang pertama yaitu pandangan tentang kepemilikan dalam kapitalisme. Kepemilikan pribadi ialah sesuatu yang sangat sakral. Ini ialah hak fundamental yang hampir tidak terbatas. Seseorang boleh memiliki sebanyak apapun yang bisa ia dapatkan melalui aktivitas ekonomi yang legal. Tidak ada batasan atas berapa banyak kekayaan yang boleh dimiliki seseorang. Konsentrasi kekayaan yang sangat besar di tangan segelintir orang dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diinginkan, karena mereka yang kaya dianggap sebagai orang-orang yang paling produktif dan inovatif, yang kemudian akan menginvestasikan kekayaan mereka untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan kemakmuran bagi orang lain. Ini adalah teori trickle-down economics yang sangat kontroversial. Dalam sosialisme, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi ditolak secara prinsipil, setidaknya dalam bentuknya yang paling murni. Karl Marx dan Engels berargumen bahwa kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi adalah sumber utama dari eksploitasi dan ketidakadilan. Ketika seseorang memiliki pabrik, ia bisa mengeksploitasi pekerja dengan membayar mereka jauh di bawah nilai yang sesungguhnya mereka hasilkan. Surplus nilai ini kemudian dinikmati oleh pemilik modal sebagai keuntungan, sementara pekerja tetap miskin meskipun mereka lah yang sesungguhnya menciptakan nilai tersebut. Solusi sosialisme ialah menghapus kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan kolektif. Dalam Islam, pandangan tentang kepemilikan jauh lebih nuansif. Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan pribadi, namun dalam kerangka bahwa kepemilikan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang amanah. Implikasi dari pandangan ini sangat penting.
Ya, yang pertama, kepemilikan pribadi dilindungi dan diakui sebagai hak yang sah. Yang kedua, namun kepemilikan itu tidak mutlak, ada hak-hak orang lain, terutama kaum miskin dan lemah, yang melekat dalam harta yang kita miliki. Ini diinstitusionalisasikan melalui kewajiban seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, ada batas-batas tertentu dalam cara memperoleh harta, misalnya larangan riba, gharar, dan mesir. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pandangan tentang distribusi kekayaan. Kapitalisme percaya bahwa distribusi kekayaan seharusnya ditentukan oleh kontribusi seseorang dalam proses produksi dan oleh mekanisme pasar. Mereka yang produktif, inovatif, dan mampu menciptakan nilai ekonomi akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Ini dianggap adil karena mencerminkan kontribusi nyata setiap orang. Ketidaksetaraan ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan perlu, karena ia menciptakan insentif bagi orang untuk bekerja lebih keras dan lebih kreatif. Sosialisme menolak distribusi berbasis pasar ini. Prinsipnya yang paling terkenal yang dirumuskan oleh Karl Marx adalah dari setiap orang sesuai kemampuannya kepada setiap orang sesuai kebutuhannya. Ini adalah prinsip distribusi yang sangat berbeda. Distribusi tidak didasarkan pada kontribusi, melainkan pada kebutuhan. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, terlepas dari beberapa besar kontribusi mereka dalam proses produksi. Islam menggabungkan aspek dari kedua pendekatan ini dengan cara yang sangat unik. Di satu sisi, Islam mengakui bahwa perbedaan rezeki antar manusia adalah sunnatullah, kehendak Allah yang hikmahnya sangat luas. Al-Quran menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 bahwa Allah lah yang membagi-bagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan mengangkat sebagian mereka ke beberapa derajat di atas yang lain. Di sisi lain, Islam sangat serius dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui berbagai mekanisme, yaitu zakat sebagai kewajiban yang sudah diperhitungkan secara matematis, infak dan sedekah sebagai dorongan moral yang sangat kuat, wakaf sebagai mekanisme kepemilikan kolektif untuk kepentingan umum, dan larangan-larangan penimbunan harta atau ihtikar. Yang poin ketiga yaitu kita lanjut poin ketiga, yaitu pandangan tentang peran negara kapitalisme, terutama dalam bentuknya yang klasik dan neoliberal, menghendaki negara yang minimal dalam urusan ekonomi. Negara seharusnya hanya menjadi watchdog atau penjaga yang memastikan bahwa kontrak-kontrak bisnis ditegakkan, hak kepemilikan dilindungi, dan kompetisi berjalan secara fair. Selain itu, negara sebaiknya tidak ikut campur. Intervensi negara dalam ekonomi dianggap akan mendistorsi mekanisme pasar dan menghasilkan inefisiensi. Sosialisme berada di ujung yang berlawanan. Negara memegang peran yang sangat sentral dan dominan dalam ekonomi. Negara yang merencanakan produksi, negara yang mengontrol distribusi, negara yang menetapkan harga, negara yang memiliki alat-alat produksi strategis. Dalam komunisme, ini bahkan diambil ke ekstrim tertinggi di mana negara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi. Islam memiliki posisi yang sangat menarik dalam hal ini. Negara atau dalam terminologi biasa disebut sebagai ulil amri memiliki peran yang penting namun tidak absolut dalam ekonomi. Negara bertugas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah ditegakkan dalam aktivitas ekonomi, memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh warga terpenuhi, mengatur distribusi sumber daya publik, mencegah monopoli dan praktik-praktik tidak fair, dan menegakkan keadilan dalam transaksi ekonomi.
Namun, negara tidak mendominasi ekonomi secara keseluruhan. Inisiatif individu dan swasta tetap diberi ruang yang luas. Ini menciptakan keseimbangan yang sangat khas antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Yang kita lanjut bagian keempat, yaitu pandangan tentang motivasi ekonomi kapitalisme yang sangat dalam hal ini. Motivasi utama dalam ekonomi ialah kepentingan diri sendiri atau self-interest. Adam Smith berkata dalam The World of Nations bahwa bukan dari kemurahan hati tukang roti, tukang daging, atau penjual bir kita mendapatkan makan malam kita, melainkan dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Dengan kata lain, kapitalisme secara jujur mengakui dan bahkan memanfaatkan sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri untuk menciptakan kemakmuran bagi semua. Sosialisme mencoba membangun sistem yang berdasarkan solidaritas dan kolektivisme. Motivasinya bukan keuntungan pribadi, melainkan kontribusi kepada kesejahteraan bersama. Dalam teorinya yang ideal, setiap orang bekerja bukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan karena sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Namun, dalam praktiknya ini sangat sulit karena mengabaikan realitas psikologi manusia yang memang memiliki dorongan untuk mencari kepentingan pribadi. Islam memiliki pandangan yang sangat canggih tentang motivasi ekonomi. Islam mengakui juga bahwa manusia memang memiliki naluri untuk mencari keuntungan dan memenuhi kepentingan pribadinya sendiri. Dan ini bukanlah sesuatu yang secara inheren buruk atau harus dihapuskan. Yang ditekankan oleh Islam ialah bahwa motivasi ekonomi manusia harusnya melampaui sekadar kepentingan pribadi yang sempit. Konsep yang sangat penting di sini ialah falah, yaitu kemenangan atau kesejahteraan yang komprehensif yang mencakup tidak hanya dimensi materi duniawi atau juga dimensi spiritual dan kehidupan akhirat. Seseorang yang benar-benar memahami konsep falah ini akan termotivasi untuk bekerja keras, berbisnis secara jujur, dan berbagai kekayaannya bukan karena ingin untuk di dunia, tapi juga karena ingin mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Ini adalah motivasi yang jauh lebih kuat dan lebih berkesinambungan daripada sekedar keuntungan materi. Selanjutnya kita lanjut bagian keempat, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Bagian keempat ini teman-teman, kita sampai di bagian yang paling penting dari video hari ini. Ini adalah inti dari inti, jantung dari seluruh pembahasan kita. Kita akan membahas secara satu persatu, mendalam dan komprehensif tentang apa sih sesungguhnya prinsip-prinsip dan ciri-ciri utama ekonomi syariah itu. Saya ingin memulai bagian ini dengan sebuah pernyataan yang mungkin terdengar agak provokatif, tapi sangat penting untuk kita bahas dan dipahami. Ekonomi syariah bukan sekedar kapitalisme minus riba plus zakat. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum, bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku mendukung ekonomi Islam. Ekonomi syariah ialah sebuah sistem yang utuh dan mandiri, dengan filosofi, prinsip-prinsip, dan mekanisme operasional yang unik dan kohesif. Memahaminya secara sepotong-sepotong tanpa memahami kerangka besarnya ialah seperti mencoba memahami sebuah simfoni hanya dengan mendengar satu instrumen saja. Saya bagi dengan beberapa bagian, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Pondasi dari segala fondasi, prinsip pertama dan paling fundamental dalam ekonomi syariah ialah tauhid, keyakinan tentang keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala,
Tauhid bukan hanya doktrin teologis yang abstrak, ia memiliki implikasi yang sangat konkret dan sangat transformatif terhadap cara kita memandang dan menjalankan aktivitas ekonomi. Pertama, tauhid berarti mengakui bahwa Allah adalah pemilik sejati dari seluruh alam semesta beserta segala isinya. Al-Quran menegaskan dalam surah An-Nur ayat 33 dan banyak ayat lainnya bahwa kepada Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Implikasi ekonomisme yang sangat radikal, tidak ada satupun manusia yang benar-benar memiliki sesuatu secara mutlak. Kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang bersifat amanah, kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab, yang berbeda secara fundamental dari konsep kepemilikan dalam kapitalisme yang menganggap kepemilikan sebagai hak mutlak yang tidak memiliki dimensi tanggung jawab terhadap siapapun selain pemiliknya sendiri. Dalam ekonomi Islam, memiliki harta berarti mengembangkan amanah yang berat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memperoleh harta tersebut dan bagaimana kita menggunakannya. Yang kedua, tauhid berarti mengakui bahwa Allah yang layak disembah dan ditaati secara mutlak. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa atau aturan Allah dalam bidang ekonomi yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah harus dipatuhi. Bahkan jika aturan-aturan ini bertentangan dengan kepentingan pribadi kita atau dengan tren-tren ekonomi yang dominan, seorang pengusaha muslim yang benar-benar beriman tidak akan melakukan riba meskipun ia tahu bahwa riba bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar, karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba dan bahwa kepatuhan kepada Allah lebih penting daripada keuntungan material apapun. Yang ketiga, tauhid menghasilkan pandangan tentang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Ialah konsep yang sangat mulia dan sekaligus sangat berat. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai adil bijaksana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bukan hanya manusia saja tapi seluruh makhluk. Kita lanjut ke prinsip kedua, yaitu al-adl, yaitu keadilan. Pilar yang tegak di atas tauhid. Prinsip kedua yang sangat fundamental dalam ekonomi syariah ialah keadilan atau al-adl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadilan berulang kali dalam Al-Quran sebagai salah satu nilai yang paling tinggi dan paling penting dalam Islam dan dalam bidang ekonomi. Keadilan ini memiliki beberapa dimensi yang saling melengkapi. Keadilan dalam pertukaran atau transaksi ekonomi berarti bahwa setiap pihak dalam sebuah transaksi harus mendapatkan bagian yang setara dengan kontribusi atau nilai yang mereka berikan. Tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Dalam Islam, transaksi yang adil adalah transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan informasi yang lengkap dan transparan, tanpa paksaan dan tanpa manipulasi. Inilah mengapa Islam sangat menekankan larangan terhadap praktek-praktek seperti penipuan dalam jual beli, pengurangan timbangan dan takaran, penyembunyian cacat barang yang dijual, dan manipulasi harga melalui penimbunan barang atau menyebarkan informasi palsu. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan berarti bahwa sistem ekonomi Islam tidak boleh tidak menghasilkan kondisi di mana sebagian kecil orang menguasai kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar orang hidup dalam kekurangan. Prinsip ini dioperasionalkan melalui berbagai mekanisme redistribusi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga melalui pelarangan riba yang merupakan mekanisme utama yang menyebabkan kekayaan terus mengalir ke tangan yang sudah kaya.
Keadilan antar generasi ialah dimensi keadilan yang sangat relevan dalam konteks modern. Ini berarti bahwa regenerasi yang hidup sekarang tidak berhak mengeksploitasi sumber daya alam secara habis-habisan dengan cara yang merusak kemampuan generasi mendatangkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep khalifah yang sudah kita bahas sebelumnya sangat relevan di sini. Kita adalah penjaga sumber daya ini, bukan pemiliknya yang berhak menggunakannya sesuka hatinya. Kita lanjut ke bagian prinsip ketiga, yaitu prinsip nubuwah atau disebut kenabian. Panduan ilahi dalam ekonomi. Prinsip ketiga yang khas dalam ekonomi Islam adalah nubuwah atau pengakuan terhadap kenabian Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa panduan lengkap bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan ekonomi. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin spiritual dan politik. Beliau juga adalah seorang praktisi ekonomi yang luar biasa, sukses. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sangat terpercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin atau yang terpercaya dari masyarakat Mekah. Beliau pernah mengelola bisnis perdagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha wanita terkemuka, dan berhasil menjalankannya dengan sangat sukses setelah menjadi nabi dan kemudian memimpin negara Madinah. Nabi Muhammad SAW meletakkan berbagai fondasi penting bagi sistem ekonomi Islam. Beliau mendirikan pasar yang bebas dari berbagai praktek tidak jujur, menetapkan hak-hak pekerja termasuk perintah untuk membayar upah sebelum keringat pekerja mengering, melarang berbagai transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi, mendorong jiwa kewirausahaan sambil menekankan kepentingannya, kejujurannya, dan integritas, dan membangun sistem Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik pertama dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya, cara beliau berbisnis, prinsip-prinsipnya beliau ditetapkan dalam transaksi ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang beliau jalankan sebagai kepala negara. Semuanya menjadi panduan yang sangat berharga dan mengikat bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip keempat, yaitu khilafah atau khalifah. Tanggung jawab sebagai wakil Allah. Prinsip keempat ialah khilafah yang dalam konteks ekonomi berarti tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola sumber daya dengan amanah dan bijaksana. Konsep khalifah ini memiliki beberapa implikasi ekonomi yang sangat penting. Yang pertama, ia mengharuskan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebagai khalifah, kita tidak berhak merusak lingkungan Islam demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Deforestasi massal, polusi industri yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, semua ini bertentangan dengan prinsip khalifah dalam Islam. Yang kedua, konsep khalifah mendorong orientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan ekonomi. Seorang khalifah yang bijaksana tidak akan mengorbankan kepentingan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Ini berbeda dengan banyak perilaku ekonomi dalam sistem kapitalisme modern yang cenderung terlalu fokus pada keuntungan kuartalan atau keuntungan jangka pendek, seringkali dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, konsep khalifah memberikan landasan spiritual yang sangat kuat untuk perilaku ekonomi yang etis. Seorang yang benar-benar menghayati dirinya sebagai khalifah Allah tidak akan berbisnis dengan cara yang menipu, mengeksploitasi atau merusak, bukan hanya karena hukuman manusia, tapi karena ia sadar bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap keputusan dan tindakannya.
Kita lanjut ke bagian prinsip kelima, yaitu prinsip ma'ad, hari akhir. Orientasi jangka panjang sesungguhnya prinsip kelima ialah ma'ad, keyakinan tentang hari akhir dan kehidupan setelah kematian. Ini mungkin terdengar sangat teologis dan tidak relevan untuk urusan ekonomi, namun sebenarnya implikasinya sangat besar. Keyakinan akan ma'ad berarti bahwa tujuan akhir kehidupan manusia bukanlah memaksimalkan kepuasan dan keuntungan di dunia ini semata. Ada kehidupan lain yang kekal dan abadi, di mana setiap perbuatan manusia di dunia ini termasuk perbuatan ekonominya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan orientasi jangka panjang yang sangat berbeda dari sistem ekonomi manapun. Kapitalisme mengukur keberhasilan ekonomi dalam satuan keuntungan materi yang bisa diukur dalam aparat keuangan. Sosialisme mengukur keberhasilan dalam satuan pemenuhan kebutuhan materi kolektif, namun Islam mengukur keberhasilan ekonomi bukan hanya dalam satuan keuntungan materi duniawi, melainkan juga dalam satuan keikhlasan, kebenaran, dan kebermanfaatan bagi sesama yang akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Prinsip ma'ad ini adalah alasan mengapa seorang pengusaha muslim yang benar-benar beriman akan memilih untuk berbisnis secara jujur, meskipun bisnis yang jujur mungkin menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dalam jangka pendek. Ia tahu bahwa Allah Maha melihat dan bahwa balasan yang sesungguhnya ada di akhirat. Kita masuk ke bagian prinsip ke-6, yaitu ciri-ciri utama ekonomi syariah. Setelah membahas prinsip-prinsip dasarnya, sekarang kita akan membahas ciri-ciri utama yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya dalam tataran yang lebih operasional. Ciri yang pertama ialah larangan riba. Ini adalah ciri yang paling dikenal dari ekonomi syariah dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah salah satu yang paling revolusioner. Riba, yang secara harfiah berarti tambahan, dalam konteks ekonomi berarti pengambilan keuntungan atau bunga atas pinjaman uang. Al-Quran melarang riba dalam 4 tahap yang bertahap, dan pada akhirnya menyatakannya sebagai sesuatu yang sangat serius. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah 275. Dan lebih mengerikan lagi dalam ayat 279 di surah yang sama. Allah mengatakan bahwa jika masih melakukan riba setelah ada larangan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Mengapa riba dilarang secara begitu keras dalam Islam? Ini adalah pertanyaan sangat penting dan jawabannya sangat relevan dengan kondisi ekonomi dunia saat ini. Yang pertama, riba adalah mekanisme yang menjamin bahwa kekayaan akan terus mengalir ke tangan yang sudah kaya. Orang yang memiliki modal akan meminjamkan modalnya dan mendapatkan bunga tanpa harus menanggung risiko. Sementara si peminjam menanggung seluruh risiko usaha dan masih harus membayar bunga di atas pokok pinjaman. Ini adalah transfer kekayaan yang sangat tidak adil dari yang miskin ke yang kaya. Yang kedua, riba mendorong ekonomi berbasis hutang yang sangat rapuh. Ketika seluruh sistem keuangan didasarkan pada pinjaman berbunga, ini menciptakan utang yang terus membengkak secara eksponensial. Kita menyaksikan akibatnya dalam berbagai krisis finansial global yang terus berulang. Sebagai alternatif terhadap riba, Islam menawarkan berbagai instrumen keuangan yang berbasis pada bagi hasil dan pembagian risiko, seperti mudharabah, musyarakah, murahabah, dan ijarah. Dalam sistem ini, pihak yang memiliki modal pihak yang menjalankan usaha berbagai baik keuntungan maupun risiko secara adil. Ini adalah prinsip yang jauh lebih sehat dan lebih adil. Kita lanjut ciri yang kedua, yaitu larangan goror dan maisir. Goror berarti ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi.
Maisir berarti perjudian atau spekulasi. Keduanya dilarang dalam Islam karena keduanya mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Larangan goror berarti bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan informasi yang lengkap dan transparan. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan, tidak boleh ada unsur penipuan, dan kondisi-kondisi transaksi harus jelas dan tidak ambigu. Ini memberikan perlindungan yang sangat kuat kepada konsumen dan membangun fondasi kepercayaan dalam sistem ekonomi. Larangan maisir memiliki implikasi yang sangat besar terhadap sistem keuangan modern. Banyak instrumen keuangan modern seperti berbagai jenis derivatif dan produk-produk spekulatif lainnya pada dasarnya adalah maisir dalam berbagai bentuknya yang canggih. Krisis finansial global 2008 sebagai besar dipicu oleh produk-produk keuangan derivatif yang sangat spekulatif dan tidak transparan. Kalau saja larangan maisir dan goror dalam Islam diterapkan secara konsisten dalam sistem keuangan global, krisis seperti itu bisa dihindari. Ciri yang ketiga, kewajiban zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga dan merupakan pilar utama dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam. Ini bukan sekadar sedekah yang bersifat sukarela. Zakat adalah kewajiban yang sangat terstruktur dengan perhitungan yang sangat jelas tentang siapa yang wajib membayar, berapa yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan kepada siapa ya kita harus disalurkan. Zakat dikenakan pada berbagai jenis harta, emas dan perak atau uang simpanan, harta perdagangan, hasil pertanian, hasil ternak, hasil tambak, dan hasil laut. Setiap jenis harta memiliki nisab atau ambang batas minimum yang wajib dizakati dan haul atau masa kepemilikan yang disyaratkan serta kadar atau persentase yang harus dikeluarkan. Kalau kita hitung secara matematis, zakat mal misalnya yang besarnya 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun adalah mekanisme distribusi yang sangat sistematis. Bayangkan kalau seluruh umat muslim yang mampu membayar zakat dengan jujur dan konsisten, jumlah dana yang terhimpun dan disalurkan kepada kaum mustahik atau yang berhak menerima akan sangat luar biasa besarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia saja mencapai ratusan triliun per tahun, jauh melebihi anggaran sosial pemerintah. Ciri yang keempat, dorongan infak, sedekah, dan wakaf. Di luar zakat yang wajib, Islam juga sangat mendorong pengeluaran sukarela untuk kemaslahatan sesama melalui infak, sedekah, dan wakaf. Al-Quran berulang kali menyebutkan keutamaan orang-orang yang dengan ikhlas menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf adalah instrumen yang sangat unik dan sangat inovatif dalam sistem ekonomi Islam. Wakaf adalah penyisian suatu aset oleh pemiliknya dari tujuan konsumtif dan didedikasikan untuk kepentingan umum secara permanen. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Masjid-masjid, sekolah-sekolah madrasah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya dibangun dan dioperasikan melalui dana wakaf. Dalam konteks modern, wakaf bisa dikembangkan jauh lebih luas. Ada wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf berbagai bentuk wakaf produktif lainnya yang bisa menjadi sumber pembiayaan yang sangat signifikan bagi berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi. Ciri yang kelima, halal dan haram. Sebagai kerangka normatif dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak semua dianggap setara. Ada juga aktivitas yang halal diperbolehkan dan ada yang haram. Kerangka halal haram ini mencakup baik jenis produk dan jasa yang diperdagangkan maupun cara atau mekanisme transaksinya. Produk-produk seperti alkohol, babi, narkoba, dan berbagai produk yang merusak dilarang untuk diproduksi dan
dihkamkan. Ini bukan hanya soal pilihan religius individual, tapi juga kerangka regulasi ekonomi secara kolektif. Industri-industri yang merusak kesehatan dan moralitas masyarakat tidak mendapat tempat dalam sistem ekonomi Islam. Dari sisi cara bertransaksi, segala bentuk penipuan, manipulasi, eksploitasi, korupsi, dan berbagai praktik tidak etisnya dilarang. Prinsip saling ridho atau antara din minkum yang disebutkan dalam Al-Quran adalah syarat sahnya transaksi dalam Islam. Transaksi hanya sah kalau dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak. Kita lanjut ciri ke-6. Keseimbangan antara individu dan masyarakat salah satu ciri yang paling khas dan paling membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme maupun sosialisme adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara lebih harmonis. Kapitalisme menempatkan kepentingan individu di atas segalanya dan berharap bahwa kesejahteraan kolektif akan datang sebagai efek samping dari pengejaran kepentingan pribadi. Sosialisme menempatkan kepentingan kolektif di atas segalanya, seringkali dengan mengorbankan kebebasan dan hak-hak individu secara berlebihan. Islam mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi individual sekaligus dimensi sosial. Kepentingan individu diakui dan dilindungi. Hak pemilikan pribadi, kebebasan untuk berbisnis dan berinovasi, dan hak untuk menikmati hasil kerja keras sendiri. Namun sekaligus Islam menegaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sebagai individu yang terpisah dari komunitas, bahwa ada kewajiban sosial yang melekat pada setiap individu, dan bahwa kepentingan individu tidak boleh dicapai dengan cara yang merugikan masyarakat. Ini adalah keseimbangan yang sangat sulit dicapai, dan itulah mengapa ekonomi Islam membutuhkan fondasi moral dan spiritual yang kuat. Tanpa kesadaran tauhid, tanpa keyakinan akan pertanggungjawaban di akhirat, tanpa internalisasi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, keseimbangan ini akan sangat sulit untuk dipertahankan. Yang saya banggakan, kita sudah tidak sadar bahwa kita sudah melakukan perjalanan intelektual yang sangat panjang dan sangat bermakna hari ini. Saya berterima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ataupun kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jari buat saya yang pahalanya terus mengalir. Dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Dan kepada teman-teman saya sangat berterima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.